Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Allah kembali mudahkan kita untuk bisa sama-sama mengikhlaskan niat segala sesuatu yang kita lakukan hanya untuk Allah saja. Karena Allah adalah Zat yang Maha Pencemburu, maka Ia tidak ingin ketika kita beribadah ada niatan lain selain kita mencari ridhonya. Maka jangan sampai hari ini kita sudah berusaha memupuk dengan amal-amal soleh, kita berusaha untuk memperbanyak istighfar di setiap harinya, kita berharap supaya Allah menghindarkan kita dari godaan setan. Tapi bukan kita yang menghindarkan diri dari godaan setan, justru kita yang mengundang setan itu untuk masuk ke dalam diri kita. Sebagaimana ketika salah seorang syekh ditanya, "Wahai syekh, kami sudah memperbanyak istighfar, tetapi kenapa kok kami masih diganggu oleh setan?" Kemudian beliau mengatakan, "Bagaimana pendapat kalian apabila kalian itu apabila kalian menghalau seekor anjing, namun yang ada di tangan kalian adalah piring yang berisi makanannya anjing. Ketika kita membawa tulang belulang, sedangkan di saat bersamaan kita menghalau anjing, mungkin atau tidak anjingnya akan pergi? Tidak, karena kita membawa apa yang menjadi makanannya." Seperti itulah kehidupan kita ketika kita minta sama Allah dengan mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita berharap berlindung dari godaan setan yang terkutuk, namun di saat yang bersamaan sebenarnya kita membawa apa yang menjadi makanan mereka. Maka sama dengan kita yang mengundang setan untuk masuk ke dalam kehidupan kita. Bagaimana dari makanan-makanannya setan ini? Di antaranya adalah sifat ujub, rasa bangga diri, ria, ingin dilihat orang, pamer, ataupun kiber, ada rasa sombong, sum'ah, ada rasa kita pengen memperdengarkan kepada orang lain tentang kebaikan-kebaikan kita. Ini diantara sifat-sifat yang ada dalam diri manusia yang menjadi makanannya para setan. Maka kita berharap kepada Allah segala sesuatu yang kita lakukan untuk Allah dulu. Karena ketika kita berharap pujian manusia, kita berharap manusia kalau kita berbuat baik, berharap manusia itu akan membalas kebaikan kita, disitulah kita sudah tidak melakukan sesuatu ikhlas karena Allah. Dan justru Allah akan menghukum kita. Allah itu ketika melihat ada seorang hamba yang meletakkan harapan terbesarnya kepada manusia, maka ingat, justru kekecewaan yang akan didapatkan. Kenapa dalam hidup kita sering kecewa? Karena kita terlalu banyak berharap sama manusia. Maka saat kita berharap kepada selain Allah, disitulah Allah menghukum kita dengan rasa cinta kita akan dipatahkan, dengan harapan kita akan dikecewakan oleh Allah disebabkan harapan kita kepada manusia. Wa ila rabbika farghab, maka hanya kepada Rabbmu lah engkau berharap. Jadi ini difahami betul, apa yang kita lakukan hari ini ikhlas, ikhlas, ikhlas. Kalaupun hari ini kebaikan kita dipandang sebelah mata, kalaupun mungkin hari ini kita berbuat baik sama orang-orang tersebut tidak berbuat baik kembali kepada kita, ya sudah, tujuan kita ke Allah kok, bukan ke manusia. Jangan pernah berharap kebaikan manusia. Dalam kehidupan keluarga pun begitu. Kalau kita rutinitasnya menjadi seorang istri, kemudian kita sudah berkhidmah melayani suami dengan baik, tapi suami belum bisa berperilaku baik kepada kita, wa ila rabbika farghab, Allah saja tempat kita berharap. Maka jangan pernah berharap suami membalas kebaikan kita, kecewa kita. Maka pentingnya segala sesuatu yang kita lakukan untuk Allah dulu. Kalau sudah kita lakukan untuk Allah, jalannya pasti tenang, jalannya pasti lancar. Hati kita tuh ngejalanin segala sesuatu yang ikhlas itu enak aja, gak ada beban dalam hati kita. Maka saya tekankan, ayo teman-teman semuanya, bersyukur sama Allah, ikhlas lakukan segala sesuatu karenanya. Nanti kalau kita tidak mendapatkan balasan itu, Allah tuh gak zalim kok. Kalau hari ini kita tidak mendapatkan kebaikan yang sudah kita taburkan hari ini, maka pasti Allah akan berikan balasan itu di akhirat. Dan itu jauh lebih banyak, jauh lebih besar dari apa yang kita keluarkan hari ini.
Maka bersyukur saja sama Allah atas apapun yang Allah berikan. Mau dikasih sehat, mau dikasih sakit, mau dikasih rezekinya luas, mau hari ini disempitkan rezekinya, bersyukur saja. Bukan kemudian kita bahagia dulu baru bersyukur, tapi bersyukur dulu, nanti Allah yang akan bahagiakan. Yang hari ini mungkin rezekinya masih Allah tahan, Allah mungkin akan berikan sedikit demi sedikit sesuai dengan yang kita butuhkan. Allah tuh kadang gak ngasih kita lebih kok, Allah itu ngasih kita cukup. Rezeki Allah itu pasti cukup ya. Hanya saja mungkin kita punya banyak keinginan, sehingga Allah itu pengen memberikan kepada kita yang dibutuhkan oleh kita, bukan yang diinginkan oleh kita. Maka rendahkan standar satisfied kita. Kita mungkin punya standar kepuasan gitu ya. Diturunkan lagi standar kepuasannya, diturunkan lagi standar kebahagiaannya. Bukan dunia yang bikin kita bahagia, tapi jadikanlah bagaimana dunia itu sebagai jembatan aja untuk kebahagiaan di akhirat kita. Maka mudah-mudahan teman-teman hari ini yang bisa hadir baik secara online maupun secara offline, semoga senantiasa Allah berikan kepada kita petunjuk untuk bisa mengikuti jalan yang benar, jalan yang lurus. Allah berikan kita keistiqomahan hingga yang paling krusial dalam hidup kita. Kita pengen mati diwafatkan oleh Allah semuanya dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Setelah kita bersyukur kepada Allah, jangan lupa untuk selalu mengucapkan sholawat beserta salam kepada manusia termulia, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berhutang budi kepada beliau itu jauh lebih besar daripada hutang budi kita kepada orang tua kita. Hutang budi kita kepada Rasulullah, karena Rasul adalah yang menjadi penunjuk jalan kita, yang geret kita dari jurang neraka menuju ke surganya Allah Ta'ala. Maka ucapkan sholawat beserta salam ini karena kecintaan kita kepada Rasul. Jangan jadikan sholawat ini hanya sebagai pemancing kehidupan akhirat, kehidupan dunia kita. Banyak orang yang hari ini menjadikan sholawat itu sebagai pemancing, sebagai umpan saja. Dia kepengen punya rumah, disolawatin rumahnya. Dia pengen dapat kerjaan, solawatan. Kemudian dia pengen punya mobil, mobilnya disolawatin. Hati-hati, Allah marah dengan hal-hal yang seperti ini. Allah tuh pengen ketika kita bersolawat, Allah mengembalikan solawatnya kepada kita, memberikan keselamatan pada kita. Dan bukti bahwa kita cinta dengan Nabi adalah dengan banyak mengingat Nabi, sehingga orang itu nanti di akhirat akan bersama dengan orang yang dicintainya. Lah kalau ternyata solawat yang kita lakukan hanya sekedar untuk umpan kehidupan dunia kita, gak akan pernah bisa kita berjumpa dengan Rasulullah, karena niatan kita yang salah dalam menggunakan sholawat tersebut. Maka sholawat bukan untuk memudahkan urusan kita, bukan, tapi untuk mendapatkan cintanya Nabi, cintanya Allah. Maka boleh kita bukti dari cinta Nabi memperbanyak sholawat, tapi ingat, jangan ada niatan apapun dalam sholawat ini selain untuk Allah ya. Maka perbanyak sholawat adalah bukti dari kita cinta kepada Nabi. Dan mudah-mudahan ketika kita hari ini mendeklarasikan kita cinta pada Nabi, semoga nanti Rasulullah pun akan bangga untuk bertemu dengan umatnya. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman semua yang dirahmati oleh Allah, hari ini kembali kita membahas kitab At-Tadhkirah sampai di halaman 109. Kalau di bulan lalu kita bahas tentang bagaimana ajal kita tidak menunggu taubat, maka hari ini kita belajar ketika kita sudah bertaubat itu apa indikasinya kalau taubat kita diterima oleh Allah. Karena hakikatnya setiap dari sesuatu itu pasti memiliki bekas. Kita ngelihat banjir aja pasti ada bekasnya. Banjir masuk ke rumah, airnya sampai sebatas mana aja, oh ini dulu bekasnya banjir, itu aja berbekas. Maka begitu pula dengan taubat kita, kalau diterima oleh Allah pasti ada bekasnya. Jadi harus ada perubahan bagi orang yang mengklaim dirinya sudah bertobat kepada Allah, dan itu terlihat dari ciri-ciri yang akan kita paparkan. Maka yang pertama yang akan berubah. Jadi ulama itu memberikan sebuah statement, sebuah pernyataan. Wa min thawabil hasanah al hasanatu ba'daha. Merupakan tanda sebuah kebaikan adalah diikuti dengan kebaikan setelahnya. Ini rumus gitu ya. Kalau kita pengen tahu kebaikan kita yang kemarin, yang hari ini, yang tadi pagi diterima sama Allah atau enggak, jangan dilihat pas ibadahnya,
tapi dilihat bagaimana setelah ibadah yang pertama yang kita lakukan. Karena kalau orang itu dimudahkan untuk melakukan kebaikan oleh Allah, itu tanda Allah sudah menerima amal kebaikan yang pertama yang kita lakukan. Ini ciri dulu yang pertama. Begitu juga tanda keburukan kita, maksiat kita menjadi sebuah kemaksiatan yang diterima oleh Allah. Wa min jaza'is sayyi'ah, balasan sebuah keburukan itu as-sayyi'atu ba'daha, keburukan yang dilakukan setelahnya. Jadi kalau kemarin dosa nggak ketahuan, besok dosa lagi, besok maksiat lagi, itu tandanya maksiat yang kemarin itu diterima menjadi sebuah dosa besar. Karena efeknya adalah dimudahkan melakukan kemaksiatan adalah ciri dari orang yang melakukan kemaksiatan yang itu diterima oleh Allah. Begitu juga dengan sebuah kebaikan. Maka ketika kita bertobat kepada Allah, efek dari taubat kita itu apa yang berubah dalam hidup kita? Satu yang berubah adalah pakaian. Maka taubat yang betul, taubat yang diterima, pasti dia akan merubah segala sesuatu dalam hidup. Yang pertama berubah adalah pakaiannya. Bagaimana maksudnya pakaiannya? Apakah harus pakaiannya baru semua? Enggak. Tapi ini berproses gitu ya. Saya tidak katakan bahwa orang yang sudah pakai cadar adalah pasti orang yang sempurna, enggak. Tetapi bagaimana ketika kita menutup aurat itu adalah proses untuk menuju kesempurnaan. Memang jilbab pakaian syar'i tidak menjamin orang baik, tapi itu adalah proses orang untuk menuju baik gitu ya. Maka saat orang yang bertaubat dari dosa-dosanya, kemudian dia mulai berhijrah, satu yang dirubah gitu ya, yang tampak signifikan dari dirinya adalah pakaiannya berubah. Dari yang tadinya mungkin nggak pakai jilbab, akhirnya jadi pakai jilbab, walaupun mungkin jilbabnya masih yang ikat sana ikat sini, nggak masalah. Dulu mungkin panitia-panitia ini generasi awal juga jilbabnya masih begitu ya. Saya kayaknya masih ingat itu beberapa tahun yang lalu ketika Humaira masih awal sekali mengadakan kajian, itu kan jilbabnya masih yang untel-untel gitu ya, diikat-ikat sana ikat sini. Tapi Masya Allah semuanya berproses. Maka hari ini ketika kita mendapati ada orang yang pakai jilbabnya masih tutorial gitu ya, ikat sana, kasih jarum pentul, digeser ke kiri, kasih lagi bros misalkan, ya jangan kita kemudian menyalahkan proses. Mungkin memang masih tahapannya di situ. Yang tadinya dia tidak menutup aurat, alhamdulillah sekarang menutup aurat walaupun belum sempurna. Nanti ketika sudah berproses lagi, mungkin karena dia circle-nya masih orang-orang yang hedon gitu ya, tapi dia adalah orang-orang yang pengen belajar, mungkin pakai pakaiannya masih yang bermerek misalkan. Bukan hanya kemudian untuk menutupi auratnya, masih ada niatan buat tuh aku mampu loh beli jilbab yang ada mereknya, yang ketrip-ketrip itu ya, yang harganya saya juga pakai, tapi ini dikasih orang ya. Saya nggak beli sendiri. Jadi kalau misalkan ustadznya juga pakai yang bermerek gitu, jangan salah, saya dikasih orang gitu ya, yang harganya jilbab seperti ini aja kalau nggak salah 1.200.000 ya. Saya ketika disuruh milih, dikasih uang apa dikasih jilbab yang harganya sama, saya milih dikasih uangnya. Artinya kalau kita menemukan gitu ya, ada orang-orang yang memang masih diproses pakai hijab syar'i, pakai pakaian yang mungkin masih bermerek, yang mahal gitu ya, yang biar dilihat orang wah, ya nggak apa-apa. Karena memang tadinya dia tidak menutup auratnya gitu loh. Jangan kemudian kita menjustifikasi, oh orang ini pengennya kalau pakai baju begini-begini, enggak. Nanti lama-lama insya Allah semakin dia mengerti, dia akan berubah. Maka kalau sudah sampai tahapan lagi yang lebih atas adalah semakin orang paham agama, semakin sederhana dalam penampilan. Nah itu sudah ibaratnya puncak gitu ya. Jadi orang itu memang tidak bisa dilihat indikator pemahaman ilmu agamanya dari pakaian. Tapi paling tidak semakin sederhana dalam penampilannya, dia ada rasa untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Ya, maka pertama mengubah pakaiannya. Kemudian yang kedua, yang berubah apa? Yang berubah majelisnya.
Artinya orang yang ketika bertaubat itu dia meninggalkan circle-circle pertemanan, perkumpulan yang tadinya mungkin senengnya, maaf ya, mungkin di antara kita ada komunitas-komunitas, misalkan komunitas goes misalkan ya nggak masalah sebenarnya kita dengan goesnya nggak apa-apa gitu. Cuman kalau kemudian circle goesnya belum paham agama, akhirnya kadang goes ini dijadikan sebagai sarana untuk apa ya, kita punya komunitas yang wow gitu loh. Jadi kayak misalkan nih, saya melihat aja ya di sekitar saya ada ibu-ibu pengajian yang mereka punya komunitas goes, komunitas ngaji, komunitas arisan misalkan. Ketika mereka melakukan perkumpulan, mereka dress code-an. Sampai ada yang umur 50-an tahun itu dress code-nya adalah cewek kue. Sekarang saya tuh heran gitu ya. Hari ini tuh Masya Allah, dunia itu bersolek dengan begitu indahnya sampai kita tuh tidak menyadari kita sudah masuk ke dalam itu gitu loh. Contoh misalkan cewek kue itu kan yang kalau pakai baju nggak nyambung semua sebenarnya ya. Atasnya pink, bajunya kuning, celananya hijau, tasnya oranye gitu ya. Dan pinknya tuh bener-bener pink jedet, pink Fanta gitu. Saya kalau dulu bilang orang yang pakai baju kayak gini itu jemuran berjalan dulu. Tapi sekarang sudah berubah namanya jadi cewek kue dan itu menjadi sebuah tren. Tapi tren itu ternyata tidak hanya dilakukan oleh orang-orang yang muda saja, tapi ibu-ibu yang umurnya sudah 50 tahun ke atas sekarang dandanannya jadi cewek kue, kemudian mereka mungkin arisan, foto, posting dengan menggunakan pakaian seperti itu. Goes dengan pakaian yang ketat, tidak lagi memikirkan kesehatannya tapi lebih kepada tren saat itu apa. Maka hari ini kalau kita sudah bertobat, ayo berubah dari circle-circle pertemanan yang seperti itu, berubah majelisnya. Bukan berarti kemudian kita menghindarkan diri dari orang-orang yang memang belum hijrah gitu ya, enggak, kita tetap dampingi, tapi tidak perlu kemudian kita masuk lebih jauh ke dalam pertemanan lagi dengan mereka. Mungkin kita masih di grup yang sama, tidak harus left dari grup untuk kemudian kita berhijrah. Tapi ketika kita menyadari grup ini tidak ada manfaatnya, ya sudah, cukup jadi silent reader saja. Saya banyak masuk grup itu tapi jadi silent reader, pembaca yang diam gitu ya, nggak banyak ngomong, nggak banyak komen, orang bilang apa, yuk nyimak aja ya, penyimak sejati gitu, tapi nggak pernah ikut-ikutan, ya sekedar kita untuk supaya silaturahimnya tetap berjalan. Artinya kalau kemudian kita sudah berhijrah terus meninggalkan mereka, terus yang bisa memberikan wasilah untuk mereka dapat hidayah siapa? Jadi jangan pernah meninggalkan teman-teman yang memang hari ini belum berhijrah. Dampingi, doakan gitu ya, support. Karena kita nggak pernah tahu hidayah Allah itu menyapanya lewat siapa. Ya pernah ada sebuah kisah, ada dua orang sahabat, kemudian dua-duanya adalah potret bagaimana sosialita di Jakarta. Kemudian kedua-duanya kalau setiap malam hobinya dugem ke diskotik gitu ya. Sampai akhirnya Masya Allah yang satu tersapa hidayah, ikut kajian, mulai memperbaiki penampilan, berhijab syar'i. Namun satu temannya ini masih di jalan yang seperti itu. Tapi temannya ini tetap mendampingi dengan setiap saatnya ngirim flyer kajian, ngajak ngasih sharing postingan nasihat gitu ya. Sampai temennya ini bilang, kamu tuh nggak usah ngirimin aku kayak begini terus, aku tuh nggak akan mau buat ngikutin kayak kamu. Tapi temennya ini tetap dia berusaha untuk memberikan menjadi wasilah hidayah meskipun tidak diterima. Bahkan temennya ini dia begitu temennya kirim langsung hapus. Tapi itulah, sebuah batu saja kalau ditetesin air terus menerus dia akan berlubang. Hati manusia insya Allah tidak sekeras batu. Maka berusaha kita memberikan kepada mereka hidayah dengan cara yang baik, insya Allah itu nembus. Satu quotes dalam bahasa Arab yang itu saya jadikan sebagai pegangan, ma yakhruju minal qalbi dakhala ilal qalb. Apa yang keluar dari hati pasti akan masuk ke hati ya. Jadi kalau kita ngomong, kita ngasih tahu orang, coba pakai hati, jangan sekedar pakai ilmu pembenaran, karena itu akan mental. Tapi kalau kita ngomong, kalau bahasa sekarang itu deep talk gitu ya, kita ngomong dari hati ke hati, kita masuk dengan cara yang baik, insya Allah itu akan menembus ke relung hatinya yang terdalam.
Maka saat sahabat ini kemudian dia di titik nadir, setiap orang pasti punya titik terendah dalam hidupnya. Dia mencoba mencari kebahagiaannya di teman-teman komunitas diskonya, ternyata tidak bisa. Sampai akhirnya temannya ngasih flyer kajian, dia bilang, aku mau ikut ngaji, tapi kamu jangan ngatur-ngatur aku. Aku maunya ngaji ya kayak pakaianku sekarang, ya pakai rok mini, pakai baju you can see. Dan dia nggak mau untuk ngaji duduk bersama dengan anggota pengajian, nggak mau. Aku mau ngaji tapi di dalam kamarmu aja, jangan kamu suruh aku pakai pakaian kayak kamu. Kata temannya dengan sabar, ya sudah nggak apa-apa, yang penting kamu datang aja dulu ngaji. Ketika kemudian duduk di kamar, dia mendengarkan ustadz, Masya Allah, hidayah menyapa. Akhirnya lama-lama dia tergerak hatinya untuk berubah, bertaubat. Lama-lama alhamdulillah sekarang jadi aktivis pengajian. Jadi kita nggak pernah tahu gitu loh, hidayah Allah itu masuk lewat jalur apa. Maka hari ini yang masih punya teman-teman yang belum berhijrah, dampingi terus, jangan ditinggalkan. Jangan kemudian aku sudah hijrah harus tidak lagi berteman dengan mereka. Siapa tahu dengan melihat keindahan akhlak kita, dengan melihat kita tetap bisa berbuat baik dengan mereka, meskipun hari ini pakaiannya sudah nggak sama dengan mereka, bisa jadi itu menjadi sebuah wasilah hidayah ya. Dan mengubah majlis, bagaimana pentingnya sebuah lingkungan untuk kita cari. Orang yang berhijrah itu rentan untuk kembali ke habitatnya awal. Makanya orang yang hijrah itu harus didampingi. Jangan pernah meninggalkan orang yang sedang proses hijrah. Karena kalau tidak kuat, dia bahkan bisa terjerumusnya itu lebih dahsyat daripada dulu yang awal. Banyak yang kasus-kasus seperti itu. Karena apa? Saat orang hijrah itu pasti bertubi-tubi Allah akan datangkan ujian. Pasti itu. Allah itu pengen untuk nguji kita, mana di antara kita yang taubatus shodikin, mana yang taubatnya kadibin, mana yang taubatnya benar-benar dari hati, mana yang taubatnya dusta. Maka orang proses setelah hijrah pasti ujiannya berat, pasti itu. Orang yang meninggalkan dunia riba, nggak ada kok orang yang kemudian langsung digaransi sama Allah, kamu kalau meninggalkan dunia riba, nanti kalau kamu usaha langsung laris, kalau dagangan langsung laris manis misalkan. Nggak ada. Kamu kalau misalkan sekarang sudah pakai jilbab besar langsung punya teman-teman yang solihah, nggak ada. Allah hanya sampaikan lewat lisan Rasulnya, man taraka syai'an lillah awadahullahu khairan minha. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan berikan ganti sesuatu yang lebih baik. Allah nggak janjikan materi yang lebih baik yang kita dapatkan setelah hijrah, tapi sesuatu yang lebih baik. Dan bisa jadi sesuatu yang lebih baik itu adalah berupa pahala kesabaran. Berarti kalau pahala kesabaran yang akan diberikan oleh Allah, berarti ujiannya juga makin berat. Hari ini kalau kita mendapati, ya Allah, ujian kita kok nggak ada habis-habisnya, mungkin masalah di keluarga belum selesai, sekarang hijrah ternyata teman-temannya meninggalkan, maka pahami ya bahwa surga itu memang meminta jalan yang terjal. Surga tuh begitu ya. Maka ayo, ketika kita sudah berhijrah, cari majelis orang-orang solih. Dan kebutuhan kita terhadap orang solih itu sebenarnya jauh lebih besar daripada kebutuhan kita terhadap makan dan minum sebenarnya. Karena saat kita butuh makan dan minum, yaitu untuk kehidupan kita biar sehat aja fisiknya. Tapi kebutuhan orang solih itu bukan hanya fisik, tetapi juga hati kita butuh itu. Maka Imam Ibnu Qayyim al-Jauzi, beliau itu sampai menuturkan, ada kalanya kita itu kan futur ya. Saya pun sendiri juga pernah mengalami masa-masa futur. Orang tuh pastilah ada bosannya. Saya juga kadang bosan kok seperti ini, ngisi sana ngisi, adalah bosannya gitu ya. Kadang sampai minta sama Allah, ya Allah, aku minta sehari aja ya Allah, sehari aja, nggak ngapa-ngapain gitu, nggak ngisi kajian gitu ya, nggak ketemu orang-orang gitu. Ada rasanya tuh pengen ada satu hari dimana kadang kalau saya futur begitu. Tapi kemarin akhirnya benar-benar saya mengosongkan waktu, saya liburkan kajian, saya datangi pondok-pondok pesantren. Bertemu dengan orang-orang solih itu menyejukkan hati ya. Ketika saya coba, saya muter itu dari mulai Sukoharjo, dari mulai Kretek Bacem, saya datangi, di situ ada pondok pesantren tahfidz. Saya bertemu dengan para santri-santri penghafal Al-Quran, sampai ke Sukoharjo, sampai ke Wonogiri gitu ya.
ke pondok-pondok pesantren, ke Baitul Quran, saya ke Pondok Darul Rahmah wal Hikmah, saya ke Qaryatul Quran. Masya Allah, saya bertemu dengan anak-anak menghafal Al-Quran yang mereka tidak mengenal saya. Kadang memang saya butuh untuk berada di tempat yang orang nggak kenal saya. Saya ketika bertemu dengan para santri, melihat mereka menghafal Al-Quran, kemudian mereka di masjid itu suaranya kayak tawon, tapi mereka ngaji gitu, itu rasanya ya Allah, tenang aja hati itu. Jadi memang bertemu dengan orang-orang solih itu membuat hati kita lembut kok. Maka saat kita lagi ada masalah, kemudian mencoba untuk quality time dengan keluarga, sebenarnya tidak harus yang namanya healing itu ke tempat rekreasi. Kan banyak orang hari ini, ayo besok weekend, hari Minggu ayo kita healing gitu ya, ke villa, ke puncak. Cobalah dirubah salah satu kebiasaan healing kita dengan datanglah ke pondok-pondok pesantren, ajak keluarga, kenalkan mereka dengan orang-orang solih. Jangan biarkan hanya kita yang ngaji, yang kenal dengan orang-orang solih. Kenalkan suami kita, anak-anak kita datang ke misalkan ke ustadz gitu ya, ustadz ini perkenalkan ini suami saya, ini anak saya. Kalau hari ini kita tidak mengenalkan keluarga kita dengan orang-orang yang solih, maka siapa yang akan membimbing kita, yang akan mendoakan kita setelah kematian kita? Hakikatnya saat kita berkenalan dengan orang itu kita nyeleksi siapa aja yang mendoakan kita dan nyolatkan kita. Makanya saat kita sakit itu, kalau kita punya banyak kenalan orang solih, yang datang jenguk juga orang-orang solih, itu bertemu di situ doa-doa yang mustajab. Saat orang yang sakit didatangi orang yang menjenguk, kemudian di situ mereka berdoa, kalau ini semuanya solih, doanya langsung naik ke atas. Tapi kalau kemudian circle pertemanan kita bukanlah pertemanan orang-orang solih, dari mana kita akan mendapatkan kebaikan akhirat? Dan 40 orang solih yang Rasulullah minta di dalam hadisnya, 40 saja. Alhamdulillah, insya Allah kalau Humairah ini di atas 100. Tapi saya nggak yakin masing-masing di antara kita saling mengenal, iya nggak? Mungkin duduk sebelahan aja nggak tahu ini namanya siapa, asalnya dari mana. Maka ayolah, kita ini bersaudara semuanya. 40 saja, coba kita lihat di daftar kontak HP kita, di checklist yang soleh siapa gitu ya. Oh iki aku kenal gitu. Mungkin banyak orang yang nyimpen kontak saya, tapi mereka kenal saya belum tentu kenal sama mereka kan gitu. Jangan bawa-bawa saya kalau begitu, oh saya kenal deket gitu ya. Kadang kita ngaku-ngaku kenal akrab gitu, padahal yang dikenal belum tentu kenal ya. Maka coba setelah ini dibuka lagi daftar kontak HP-nya, di checklist satu-satu. Oh ya, ini soleh centang. Kenapa? Kita berharap saat kita meninggal mereka menyolatkan kita mendapatkan syafaat dari mereka. Minimal 40 orang soleh yang menyolatkan ya. Itu juga yang dikatakan oleh ulama dalam kisah bagaimana pembunuh 100 orang nyawa itu ya, yang kemudian dia meminta nasihat, maka satu nasihatnya bertaubat kepada Allahnya bukan dimulai dari oh udah berarti sekarang kamu langsung sholat, enggak, tapi ulama itu mengatakan keluarlah menuju kampung orang-orang solih. Itu nasihat pertama. Jadi saat kita hijrah, kita bingung dari mana hijrahnya, coba temukan dulu orang solih yang bisa bimbing kita, cari rubah dulu circle pertemanan kita. Maka mengubah majelis ya. Hari ini berusaha kita berkenalan, bergaul, bersahabat dengan orang-orang yang solih. Jangan menunggu orang solih datang ke kita. Orang solih itu dicari, temukan, cari teman-teman yang solih. Karena bukan hanya orang solih yang akan mendoakan kita dan memberikan kita syafaat, teman-teman yang solihah pun yang hari ini kita bersama dengan mereka ngaji, bersama dengan mereka berpuasa, membaca Al-Quran, maka mereka pun hakikatnya akan mencari kita di akhirat ketika tidak mendapatkan kita di surganya Allah. Kemudian yang ketiga, yang berubah ketika taubat seseorang diterima adalah mengubah makanan. Maksudnya adalah memakan makanan yang halal dan menghindari makanan yang syubhat atau membangkitkan syahwat, dan mengubah waktu-waktu makan serta tidak bertujuan mencari enak dalam makanan. Berubah makanannya, artinya kalau selama ini dari sesuatu yang haram berubah menjadi sesuatu yang halal, dari sesuatu yang syubhat yang meragukan. Saya bahas satu-satu. Jangan pernah menyepelekan efek dari makanan yang haram yang masuk ke dalam tubuh kita. Kita sebagai orang tua, salah satu bentuk kedurhakaannya pada anak
Bukan cuma anak yang durhaka sama orang tua bisa durhaka sama anak ketika dia memasukkan sesuatu yang haram ke dalam perut anaknya dengan nafkah yang tidak halal. Dan ini imbasnya bukan cuma di akhirat, bahkan di dunia. Anak kita susah diatur, anak kita tidak menjadi anak yang solih, itu yang menjadi salah satu faktor pemicunya adalah ada sesuatu yang haram, mungkin dari rizki yang haram yang masuk ke dalam perut anak kita. Ini kejadian di sebuah pesantren. Jadi di pesantren itu biasa kalau di kita itu laki-laki kalau dia melanggar, sampai pelanggaran yang paling berat itu gundul. Jadi biasanya kalau teman-teman ngelihat ada santri laki kok gundul, itu pelanggarannya udah berat itu. Tapi kalau sudah digundul kok ya nggak bikin dia jera, biasanya orang tuanya dipanggil dan diberikan opsi terakhir, yaitu tidak naik kelas atau dikeluarkan. Karena di pesantren itu akhlak menjadi standar utama ketika anak mau naik kelas. Bukan hanya kemudian anaknya pintar atau nggak, sepintar apapun kalau akhlaknya buruk dia tinggal kelas. Maka ini kejadian bagaimana salah satu santri ini masih kelas 1 MTS ya. Dia pelanggaran segala macamnya dilakukan sampai akhirnya sudah gundul, orang tuanya akhirnya sudah dikasih ultimatum terakhir, Pak, kami di sini sudah tidak bisa mendidik anak Bapak, jadi kami kembalikan anak Bapak ke orang tuanya. Si bapak ini nangis, Ustadz tolonglah Ustadz, anak saya jangan dikeluarkan Ustadz. Saya rela Ustadz melakukan apapun biar anak saya tetap di pesantren. Kemudian Ustadznya ini tanya, mohon maaf Bapak sebelumnya kalau boleh tahu pekerjaan Bapak apa? Kemudian dijawab, ternyata pekerjaan ayahnya ini adalah seseorang yang bekerja di dunia yang haram. Kemudian Ustadznya memberikan opsi, baik, kalau Bapak berharap bahwa anak Bapak tetap di pesantren, saya cuma minta satu, mampu nggak Bapak keluar dari pekerjaan, cari pekerjaan yang jelas-jelas halal, walaupun itu dapatnya sedikit, tapi bismillah, barokah untuk anak Bapak. Iya Ustadz, insya Allah Ustadz saya sanggup keluar dari kerjaan. Akhirnya singkat cerita bapaknya keluar dari pekerjaannya, serabutan walaupun nggak sebanyak yang dia dapatkan dulu, tapi dia betul-betul saat itu dengan rizki yang halal saja yang diberikan untuk keluarganya dan kepada anaknya yang di pesantren ini. Masya Allah, seiring berjalannya waktu dengan ayahnya ini merubah rizki dari yang halal haram menjadi yang halal, maka perubahan akhlak pada anak pun sangat signifikan. Sampai akhirnya hari ini si anaknya sudah lulus dari pesantren menjadi seorang ustadz muda dan hafal Al-Quran. Masya Allah. Ini contoh bagaimana efek dari rizki yang haram kalau masuk itu bukan hanya ke akhirat, tapi di dunia itu Allah akan berikan adabnya juga. Maka bagi orang yang sudah berhijrah, rubah rezekinya. Yang kedua, makanan itu bukan hanya sesuatu yang sifatnya, bukan hanya kita meninggalkan yang haram, tetapi yang syubhat pun nggak kita ambil. Ya kalau sekarang mungkin sesuatu yang syubhat itu yang masih abu-abu. Kalau kita makan sesuatu yang belum tersertifikat halal, yaitu masih syubhat, lebih baik ditinggalkan. Jangan kemudian kita hanya sekedar mencari, oh ini mumpung diskon, mumpung promo gitu ya. Oh iki dong enek sertifikat halal, bismillah halal, mangane nganggo bismillah. Loh banyak loh yang gitu ya. Jadi ngiranya itu kalau belum ada sertifikat halal terus makannya pakai bismillah terus jadi halal gitu ya. Contoh misalkan lah kayak di Solo ya ada rumah makan mie lah ya yang memang sampai hari ini belum ada sertifikat halalnya kan gitu. Tapi banyak sekali digandrungi oleh anak-anak muda. Kalau lewat di depannya, Masya Allah, orang itu sampai mengular gitu ya, antrinya tuh sampai keluar-luar. Ternyata setelah kita lihat, coba cari gitu ya, apakah memang ini belum tersertifikasi halal atau memang tidak dapat sertifikat halal. Ternyata memang MUI tidak bisa memberikan sertifikat halal pada mie ini, nggak bisa, sampai kapanpun nggak bisa. Kenapa begitu? Di antaranya kan ada syarat-syaratnya. Yang diberikan sertifikat itu haruslah memberikan nama makanan itu tidak boleh dengan nama-nama yang khubus, dengan nama-nama yang buruk gitu ya, dengan nama-nama jin itu nggak boleh, dengan nama-nama yang mungkin sekarang punya konotasi negatif itu nggak boleh, itu nggak akan bisa dapat. Lah dia misalkan nama-namanya aja nama-nama setan misalkan ya, jadi ya sampai kapanpun kalau dia tidak merubah namanya ya tidak akan bisa dapat sertifikat halal. Ini contoh saja bagaimana anak-anak muda kita hari ini tidak lagi memikirkan itu. Yang penting enak, murah gitu ya. Kalau belum ada sertifikat halalnya,
padahal itu syubhat ora popo, halalnya by lisan gitu. Es krim juga begitu. Jadi sudahlah, kalau kita sudah berhijrah, tinggalkan yang syubhat, nggak akan kita ambil, cari yang jelas halalnya ya. Maka jangan pernah sepelekan tentang hal ini, karena Nabi Adam sendiri diturunkan oleh Allah dari surga itu disebabkan karena satu gigitan yang dimakan oleh Nabi Adam dengan sesuatu yang haram. Cuma satu gigit loh, bukan satu piring, sak gigit ya. Maka Nabi Adam diturunkan dari surga ke dunia itu jauh banget. Kalau diturunkan dari tingkatan surga masih mending, ini dari surga ke dunia. Dan Nabi Adam itu diturunkannya di wilayah India, sedangkan Ibunda Hawa itu diturunkannya di Jeddah. Kenapa disebutnya Jeddah gitu ya? Dari kata jiddatun, artinya nenek, karena memang Ibunda Hawa diturunkan di Jeddah. Dan mereka terpisah sekitar 400 tahun. Bayangin loh, nggak ada orang lain selain mereka gitu ya. Kemudian makanannya juga hanya sekedar dari tumbuh-tumbuhan. Dan juga hewan-hewan dulu, kalau saya kemudian membaca hadits bagaimana besarnya Nabi Adam, tingginya beliau itu kan sekitar situ nadiroan 60 hasta. Jadi kalau satu hasta itu berapa? Satu hasta sekitar 1 meter, berarti Nabi Adam itu sekitarnya 60 meter sekitarnya. Maka jangan heran kalau binatang-binatang dulu gede-gede ya, ada T-Rex, ada dinosaurus. Kalau kita lihat, tingginya 10 meter, 15 meter, loh orangnya 60 meter, ya sama aja mereka kayak ngelihat kambing gitu ya, kayak ngelihat kucing kita gitu ya. Itu dinosaurusnya sekucing kita hari ini mungkin. Tapi setelah Allah pisahkan mereka berdua sekian ratus tahun dan bertemu di Jabal Rahmah itu, kita melihatnya dari sisi yang lain. Kita melihat bahwa ternyata satu gigitan yang dimakan oleh Nabiullah Adam menurunkan dari surga. Maka jangan pernah sepelekan makanan yang haram yang masuk ke dalam perut kita ya. Kemudian yang keempat adalah mengubah nafkah. Maksudnya adalah meninggalkan pekerjaan-pekerjaan haram, beralih kepada pekerjaan yang halal. Ini harus dipahami konsep sebagai Allah sebagai Ar-Razzaq. Banyak hari ini orang yang berpikir, apalagi nanti 2023 katanya ekonomi dunia terjadi resesi gitu ya, kita mencari pekerjaan makin sulit. Maka pahami konsep Allah sebagai Ar-Razzaq, yang hari ini masih berkecimpung di dunia yang haram. Allah itu adalah zat yang memberi rizki, dan rizki yang Allah berikan kepada kita itu hakikatnya sudah diatur oleh Allah sejak 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan manusia. Jadi rizki kita itu sudah ada takarannya masing-masing. Maka kalau rezeki kita itu sudah ditakar sama Allah, harusnya nggak perlu kita risaukan. Maka ngaji, kita hadir di majelis ilmu, itu hakikatnya kita itu dibimbing untuk tidak perlu merisaukan apa-apa yang sudah menjadi kadar kita, sudah dijamin oleh Allah. Dan bagaimana kita harusnya mengkhawatirkan sesuatu yang belum dijamin sama Allah. Rezeki kita sudah dijamin kok. Bahkan seekor burung yang keluar dari sarangnya dalam keadaan lapar, dia kembali sudah dalam keadaan kenyang. Allah sebutkan bahwa bagaimana dawab gitu ya, dabbatin wa ma min dabbatin illa 'ala Allahi rizqaha. Bagaimana dabbah, hewan melata yang mereka jalannya pakai perut saja, kata Allah, 'ala Allahi rizqaha. Allah sudah berikan dan atur apa yang menjadi rezekinya. Apalagi untuk manusia. Manusia Allah kasih kesempurnaan fisik, dikasih kesempurnaan akal untuk berpikir. Apa yang tidak Allah berikan untuk manusia? Maka hakikatnya kalau kita faham konsep Allah sebagai Ar-Razzaq, Allah itu ketika memberikan kadar rezeki sama kita. Contoh nih, misalkan takaran rezeki kita sampai mati adalah 100 miliar, contoh misalkan. Maka 100 miliar ini kita mau cari dengan cara apapun, mau yang halal, mau yang haram, mau nyogok, mau apapun, maka dapat 100 miliar itu, karena itu sudah jadi takarannya. Maka jangan kemudian menjadi orang-orang yang hari ini mengatakan, yah mene gitu ya, hari gini cari yang haram aja susah kok, apalagi cari yang halal. Itu bagaimana tauhidnya kepada Allah. Seorang pedagang yang ada di daerah Sudan kalau tidak salah, bagaimana dia berjualan buah-buahan, kemudian dia sambil membaca Al-Quran, di depan buah-buahannya itu ditulisin sebuah kalimat yang cukup menohok gitu ya, berbahasa Arab. Dia tuliskan,
Kaifa nakhafu minal faqri wa nahnu abdul ghani. Bagaimana mungkin kita khawatir dan takut miskin kalau kita adalah hamba dari Zat yang maha kaya? Kita itu hamba dari Zat yang maha kaya, kok masih takut miskin kalau kita punya Allah? Orang itu kalau punya Allah di dalam hatinya, walaupun dia tidak memiliki apapun dari segi materi di dunia ini, maka sudah cukuplah Allah yang akan mencukupkan segalanya. Tapi kalau ada orang yang punya segala macam materi di dunia dia punya, tapi satu dia kehilangan Allah di dalam hatinya, maka hakikatnya dia telah kehilangan segala-galanya. Maka jangan pernah meninggalkan Allah untuk apapun, karena saat kita kehilangan Allah berarti kita tidak punya apa-apa, ya. Maka dalam masalah mencari nafkah ini, kalau hari ini suami kita masih kemudian di jalan yang haram, bismillah tinggalkan. Ayo mas, wis bismillah, nek memang itu rezekimu, pasti. Kalau hari ini kita nggak tahu di mana alamat rezeki kita tahu kok di mana alamat kita. Dia yang akan cari, gitu ya. Sebuah kisah dari Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi bagaimana dulu ada seorang penjual roti. Imam Ahmad bin Hanbal ini berada di sebuah kota yang sangat jauh dari tempat tinggal si penjual roti ini. Sampai akhirnya Imam Ahmad bin Hanbal setelah kemudian beliau mengisi taklim dengan murid-muridnya, beliau di dalam hati ada rasa, aku kok pengen mengunjungi sebuah desa yang terpencil ya di sana. Tapi aku tidak tahu ke sana mau ngapain, mau ketemu dengan siapa. Tapi hatinya menuntun dia untuk datang ke desa tersebut. Sampai akhirnya karena tidak tahu tujuan, beliau kemudian berhenti di sebuah masjid karena memang sudah malam hari, beliau beristirahat. Dari tukang masjidnya itu ngusir. Jadi orang dulu tahu nama Imam Ahmad bin Hanbal, tapi nggak tahu orangnya kayak apa. Sehingga takmir masjid ini nggak tahu kalau ternyata diusir adalah Imam Ahmad. Ketika kemudian takmirnya bilang, sana pergi sana, masjidnya mau dikunci. Nggak, saya cuma mau menumpang berteduh saja di sini. Nggak boleh, sana keluar. Akhirnya Imam Ahmad pun keluar dari masjid. Kemudian ketika berjalan menemukan ada seorang penjual roti yang sedang mengadoni rotinya itu dengan bacaan istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Maka kemudian penjual roti ini melihat Imam Ahmad bin Hanbal berjalan sendirian, ditanya, wahai pemuda, engkau hendak kemana? Aku tidak tahu mau kemana karena tempatku adalah nun jauh di sana. Ya sudah, kalau begitu ikutlah untuk bermalam di rumahku. Maka sepanjang perjalanan Imam Ahmad melihat orang ini tidak lepas dari istighfar. Sampai akhirnya kemudian ditanya oleh Imam Ahmad, wahai ayah, apa yang kau dapatkan dari istighfarmu? Maka kemudian beliau mengatakan, demi Allah, tidak ada satupun yang aku inginkan selain Allah itu pasti memberikan disebabkan karena istighfarku ini. Jadi apapun yang beliau pengen, beliau butuhkan, dengan beliau melazimkan istighfar, pasti Allah akan berikan. Kemudian beliau melanjutkan, hanya saja satu yang hari ini belum Allah kabulkan dari doaku. Apa itu? Aku sangat mencintai Imam Ahmad bin Hanbal dan aku sangat-sangat ingin bertemu dengan beliau. Namun apalah daya, aku tidak bisa untuk bertemu dengan beliau karena beliau berada di tempat yang sangat jauh dari desa ini. Maka dengan istighfarku ini aku berharap suatu hari nanti aku bisa bertemu dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Nangis di situ Imam Ahmad dengan mengatakan, wahai penjual roti, ketahuilah bahwa akulah Imam Ahmad bin Hanbal. Ternyata jauh-jauh Allah datangkan aku dari kota sana sampai ke desa yang terpencil ini, itu hanya karena ingin Allah mengijabah apa yang menjadi doamu. Ini contoh bagaimana kalau sesuatu itu menjadi rizki kita. Dan ingat ya, rizki itu bukan hanya materi. Rizki itu Allah kadang berupakan badan yang sehat. Di saat hari ini orang pada tumbang semuanya sakit, Allah kasih kita kesehatan, itu rizki loh. Saat kita bisa terhindar dari orang yang ngajak hari ini, yus lo iki anu yuk, mumpung Solo rame, ayo awak dewe dodolan yang kono misalkan gitu ya. Wah, untungnya bisa gede, karena kemarin saya baca berita perputaran uang di Solo di hari kemarin itu sampai 2,5 miliar dalam satu hari. Karena satu pedagang misalkan bisa meraup untung sampai 2,5 juta sampai 3 juta. Misalkan kita diajak, ayo buka stand yang kono, awak dewe dodolan iki gitu. Wah, lah ku wayahe ngaji. Halah ngaji sesok meneh yono misalkan gitu ya.
Iki kapan meneh ada momen seperti ini. Tapi kita bisa untuk memprioritaskan, enggak, ngaji ki aku butuh ngaji, misalkan begitu. Ternyata ini menjadi salah satu yang nanti diingat oleh penduduk surga. Jadi nanti ketika kita di surga, ternyata penduduk surga itu mampu mengingat apa-apa saja yang dilakukan di dunia. Di antaranya adalah kalau mereka dulu di dunia dibujuk-bujuki sama temen untuk melakukan sesuatu dan dia berhasil untuk menghindari sesuatu tersebut, itu akan jadi ingatan mereka. Itu nanti Allah abadikan di dalam surat As-Saffat. Di dalam surat As-Saffat ayat ke-50 sampai 53. Bagaimana nanti mereka saling berhadap-hadapan, kemudian mereka bercerita, oh iya dulu tuh waktu aku mau ngaji tuh diojo-ojoi supaya begini-begini karo koncoku. Neng aku kok milih ngaji timbangnya dodolan. Misalkan begitu. Itu akan menjadi ingatan. Maka hari ini kalau kita belajar lagi tentang taubat, ayo rubah dari nafkah kita. Jangan kemudian terfikirkan dalam benak kita, kalau aku tinggalkan yang haram terus aku dapat rezeki yang halal dari mana? Terus nanti aku ngasih makan anak istriku kayak gimana? Pahami konsep Allah sebagai Ar-Razzaq. Setiap orang dengan takaran dan kadar rizkinya masing-masing, dan Allah tidak akan pernah untuk mengurangi jatah rizki kita dengan kita meninggalkan sesuatu yang haram karena Allah. Gak akan pernah. Bahkan sampai segelas air pun, kalau itu masih menjadi jatah rizki terakhir kita, Allah akan sampaikan kok. Pernah di awal-awal saya bahas tentang kisah ini, bagaimana seorang ulama pernah ingin melewati sebuah jalan tertentu yang dia nggak pernah lewat ke situ, sampai akhirnya dia bertanya-tanya, kenapa ya kok aku pengen lewat jalan ini. Kemudian ketika dia lewat ke jalan itu, tiba-tiba ada seorang bapak-bapak yang berada di dalam sumur. Kemudian bapak-bapak ini teriak, ankitni, tolong aku. Setelah ditolong, dikeluarkan dari sumur, kemudian bapak-bapak ini minta diambilkan segelas air. A'tini bisyurbatima. Ulama ini kemudian mencarikan air, diminumkan kepada bapak ini. Ditanya, Pak, tadi itu kok bisa jatuh ke sumur, gimana ceritanya? Si bapak ini berdiri lagi, kemudian berjalan, praktekin gitu ya. Iya, saya tadi lagi jalan-jalan, tiba-tiba saya kepleset, dan itu beneran kepleset, masuk sumur lagi dan meninggal seketika. Sampai akhirnya ketika ulama ini menguburkan jasadnya si bapak ini, beliau mikir, ya Allah, ternyata Allah itu hari ini pengen mengajarkan kepada beliau tentang konsep rezeki, bahwa kalau rezeki terakhir yang diberikan oleh Allah kepada bapak ini masih kurang segelas air, maka tidak pernah kehabisan cara untuk Allah mengeluarkan bapak ini dari sumurnya. Dicariin dulu orang yang gak pernah lewat jalan itu, lewat jalan itu, keluarin dulu bapak ini dari sumur, cariin air untuk dia, karena itulah rizki terakhirnya. Konsep rizki itu begitu. Allah tuh gak zalim. Kalau kemudian kita koma misalkan, sedangkan rezeki terakhirnya adalah menikmati gudeg sambal goreng satu mangkok gitu ya, Allah akan bangunkan kita dari komanya, dan kita dikasih rasa pengen gudeg sambal goreng, kemudian disuapin sama anak kita, habis itu dimatikan sama Allah. Itulah konsep rezeki gitu loh. Kalau kita paham tentang ini, nggak akan kita mencari sesuatu yang haram. Kita cari berkahnya. Halal atau haram, kalau itu menjadi rezeki kita, sama kadar dapatnya, yang beda satu, keberkahannya. Itu aja bedanya. Nilai yang akan didapat juga sama. Misalkan orang korupsi 1 miliar, ketika dia nggak korupsi, dapat nggak 1 miliar itu? Kalau itu memang masih rezekinya gitu ya, mau dia cari yang halal 1 miliar dapat. Tapi kalau 1 miliar itu bukan rezekinya, maka ada saja cara Allah untuk mengambil sesuatu yang tidak halal yang ada dalam harta kita. Jadi kalau kita ngeliat gitu ya Allah kemarin ketipu sekian juta, ternyata sekarang investasi bodong misalkan, dipinjem orang nggak balik misalkan ya, maka bisa jadi itu salah satu cara Allah untuk mengurangi dosa kita, membersihkan harta kita, karena mungkin ada yang haram yang masuk ke dalam harta kita. Jadi semua yang luput dari kita, ya itu memang bukan rezekinya. Tapi kalau kemudian itu rizki dari Allah, gimana pun caranya pasti akan kembali. Ini mungkin pengalaman pribadi, yang namanya orang di fase-fase pernikahan itu kan ada up and down-nya ya, apalagi di 5 tahun pertama kita beradaptasi dengan karakter, sifat, Allah uji dengan materi, itu biasanya di 5 tahun pertama itu. Dan saya pernah ada di titik paling nadir gitu,
Sampai akhirnya saya bertanya sama suami, Abi kan kerja, kenapa kok artinya tidak bisa memberikan nafkah kepada istri begini, kenapa? Terus dia cuma cerita, tapi bunda jangan marah ya. Enggak akan marah insya Allah. Dia cerita bahwa dia saat itu ya memang kesalahannya adalah dulu sebelum nikah dengan saya adalah pekerja di sebuah bank yang ada di Jakarta dengan jabatan yang cukup tinggi. Akhirnya dengan jabatan yang tinggi itu dia diberikan kewenangan oleh bank itu dengan kartu kredit yang unlimited gitu ya, tidak ada batasannya. Sampai akhirnya menikah dengan saya karena memang saya kebetulan dapat beasiswa S2 di UMS sehingga saya tidak bisa untuk ikut ke sana karena harus menyelesaikan S2-nya. Akhirnya suami yang ikut saya ke Solo. Dia tinggalkan pekerjaannya di sana dan qadarullah kartu kreditnya itu dipinjam sama temannya katanya untuk biaya pengobatan ibunya. Sampai akhirnya beberapa katanya dia mau diambil dari uang gajinya setiap bulan untuk membayar kartu kredit itu. Sampai akhirnya tidak kredit macet gitu ya, yang ditagih suami saya dan itu totalnya ratusan juta. Dan akhirnya suami saya harus membayar, jadi dari setiap nafkah gaji itu dibayarkan untuk menutupi kartu kredit yang sebenarnya bukan hutangnya dia. Jadi sampai sekian tahun itu dan itu dia baru cerita setelah saya tanya. Saya cuma bilang, terus berapa totalnya? Sekian ratus juta. Saya cuma diem. Saya nggak marah, saya nggak apa, saya cuma bilang, ya sudah. Kalau itu memang masih rezeki Abi, insya Allah Allah kembalikan gimana pun caranya. Tapi kalau itu memang bukan rezeki, ya sudah diniatkan untuk menggugurkan dosa. Karena mungkin memang itu dulu kita hartanya ya dari bank, namanya bank konvensional juga. Mungkin itu ada salah satu cara Allah untuk membersihkan harta kita. Sudah nggak apa-apa, apapun yang luput dari kita ya itu memang bukan rezeki kita. Tapi alhamdulillah gitu ya, semuanya berproses lah. Jadi ada kalanya kalau saat kita down seperti itu, kita bingung harus kemana, cari orang-orang solih. Minta nasihat dari mereka. Kadang kita bertemu dengan orang solih, ngelihat wajahnya aja hati sudah tenang kok. Ya Allah, iya ya kayaknya masalahku kok nggak ada apa-apanya. Kalau udah ngelihat ustadz ini, misalkan ya bertemu dengan ustadzah ini, yuk Bismillah, niatkan segala sesuatu karena Allah, pasti jalannya lancar. Ikhlas, nanti Allah akan berikan ganti yang lebih baik insya Allah kalau nggak di dunia ya di akhirat kan gitu ya. Kemudian selanjutnya selain mengubah nafkah adalah mengubah perhiasan. Mengubah perhiasan ini maksudnya meninggalkan perhiasan yang ada pada perkakas-perkakas bangunan, pakaian, makanan, dan minuman. Artinya mengubah perhiasan itu ya kita tidak perlu memakai sesuatu yang memang hanya digunakan untuk supaya orang tahu kita mencari prestis, kita mencari kedudukan. Bahwa bagaimana kemudian mengubah perhiasan ini tidak perlu ada sesuatu yang tidak kita butuhkan yang kita kenakan. Bukan yang kita inginkan, tapi kita butuh atau enggak. Maka ulama tuh sampai bilang begini, kan sebenarnya semua yang kita dapat dengan cara yang halal dan kita gunakan untuk sesuatu yang halal, itulah yang dihisap. Jadi yang dihisap itu apa? Kalau kita cari rizki halal digunakan untuk sesuatu yang halal, itu dihisap. Lah kalau carinya haram, maka dihisap enggak, langsung plung ke neraka. Gitu ya, jadi nggak pakai hisap lagi. Oh ini kamu dapatnya dari yang haram, plung gitu, nggak pakai hisap. Atau carinya halal tapi digunakan untuk yang haram, itu juga nggak dihisap. Jadi hakikatnya hisap itu sesuatu yang halal dapatnya digunakan untuk yang halal. Nah ulama mengatakan 40 hari barang yang kita punya yang itu tidak kita pakai itu akan memberatkan hisap kita. Patokannya berapa? 40 hari ya. Jadi habis ini beres-beres barang-barang yang ada di rumah ya, buka lagi bajunya. Kira-kira yang perputarannya cuma setahun sekali ya, baju-baju nikah yang dulu, aduh dulu aku pernah sekecil ini ya gitu ya, waktu awal nikah, tapi mau dikasihin orang eman-eman misalkan, udah daripada beratin hisap, sedekahkan aja. Kalau masa sedekah sama orang baju rombe-rombe begini, ya udah misalkan kita punya kenalan yang dia buka rias pengantin muslimah misalkan, kita titipkan saja, kita laundrykan, kita titipkan, monggo nanti kalau ada yang mau pakai gratis dipakai aja, bismillah, ini salah satu sedekah saya gitu. Baju gitu ya, yang dipakainya kondangan doang, padahal kondangan belum tentu sebulan sekali gitu ya.
tas ya, wah ini tasnya kayaknya cuma beli karena kepengen doang, buy one get one free misalkan, tapi setelah itu aduh nggak ringkes banget dibawa ngaji, padahal kita tiap hari pengajian tasnya gombreng-gombreng misalkan, wah ini daripada memperberat hisab nih udah sedekahkan ya, sepatu sendal yang jonggol tinggi itu nggak pernah dipakai ya, udah daripada memperberat hisab. Makanya nih saya apresiasi kepada Humaira juga yang bikin gerek sel ya. Nah itu kan menjadi salah satu solusi. Kalau Humaira mungkin membuat gerek selnya cukup lama, yaudah sama teman-teman yuk kita buka buka garasi gitu ya, yang punya barang-barang branded, masya Allah ya, barang branded mungkin belinya dulu tasnya 5 juta, bismillah disedekahkan, dijual 200.000, 300.000, uangnya disedekahkan semua, daripada ini memperberat hisab kita. Berubah perhiasannya ya, cara berpikirnya dari sesuatu yang dipunyai, sesuatu yang dibeli itu harusnya berbeda dengan orang yang belum berhijrah. Dulu ngelihatnya sesuatu yang dibeli itu unyu ya gitu ya, jadi belinya tuh karena unyu gitu ya, karena lucu gitu, karena kalau lagi ke toko kain ini kayaknya dibuat jilbab enak deh bahannya, warnanya lucu lagi, tapi belum punya bajunya, alah nggak apa-apa lah nyicil jilbabnya dulu gitu. Terus beli nih kain jilbab ya. Terus nanti ketika ada pameran baju-baju branded sale murah gitu ya, wih ini bagus nih, warnanya limited edition tapi nggak punya kerudungnya, nggak apa-apa lah nyicil bajunya dulu, terus aja begitu ya. Maka bagi orang yang sudah berhijrah, cara berpikirnya sudah berubah, tidak lagi membeli sesuatu yang dia pengen, tetapi lebih kepada yang dia butuh ya. Aku butuh nggak baju ini, aku butuh nggak panci warna-warni ini gitu ya. Karena kadang emak-emak tuh godaannya kalau nggak baju ya panci, kemudian toples gitu ya, toplesnya jadi pajangan doang satu lemari yang warnanya ungu, hijau, oranye gitu ya. Giliran anaknya bilang, bu ada kaleng nggak buat naruh kerupuk, aku baru beli kerupuk, nggak ada, nggak punya kaleng. Lah itu yang dipajang di lemari, ya eman-eman toh yo, masa aku regane larang kok dinggo kerupuk gitu ya. Sampai ya kalau kita boleh nyebut merek gitu ya, yang jadi kesayangan ibu-ibu diantaranya Tupperware, sampai ada orang yang bikin kasta dalam rumah tangga, kasta tertinggi dalam keluarga, 1 bapak, 2 ibu, 3 Tupperware, 4 aku katanya. Karena sampai ada anak-anak yang kalau Tupperware emaknya hilang nggak berani pulang ke rumah gara-gara takut dimarahin gitu ya. Ini kalau kita sudah berhijrah, insya Allah prioritasnya berubah gitu ya, tidak lagi pakai sesuatu untuk jadi pajangan, tapi lebih kepada kebutuhan. Mengubah perhiasan, kemudian nanti masih ada mengubah tempat tidur, berarti meninggalkan untuk melakukan sholat malam sebagai ganti dari kesenangan-kesenangan yang menyibukkan, ada mengubah perangai, ada melapangkan hati, ada melapangkan telapak tangan. Insya Allah nanti di bulan depan kalau Allah masih mengizinkan, saya bahas satu persatu dari bab yang mengubah tempat tidur sampai mengubah telapak tangan, sampai nanti bagaimana peluang bertobat kepada Allah. Mudah-mudahan ini yang bisa disampaikan ada manfaatnya. Kalau ada kebaikan datang dari Allah Ta'ala, ada keburukan datang dari saya, selebihnya bisa digunakan untuk sesi tanya jawab. Barakallahu fikun, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. J. Sedekahnya haram. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah orang yang berhutang itu sedekahnya jadi haram? Tidak, gitu ya. Tidak ada satupun hadis yang menjelaskan tentang orang yang berhutang sedekahnya tidak diterima.
Hanya saja ketika bersedekah itu memang harus diberikan dari harta yang halal. Maka contoh misalkan gini, bedanya kita dengan transaksi. Kalau ada orang yang dia kehidupannya dari jual beli narkoba misalkan, atau minum-minuman keras, ketika dia mau bersedekah sama kita, misalkan kita punya rumah Quran, dia mau bersedekah kepada kita, maka tidak boleh diterima sedekahnya, karena jelas dia pekerjaannya adalah berkecimpung di dunia yang haram. Tapi kalau misalkan kita jualan, taruhlah kita jualan baju, terus orang yang bandar narkoba ini beli baju dari kita, jelas itu uangnya haram. Kalau levelnya adalah transaksi, itu diperbolehkan gitu ya. Jadi kita tidak harus, selama yang kita jual adalah halal gitu, tidak masalah menerima uang dari orang yang memang berpenghasilannya haram. Tapi kalau sedekah harus dari harta yang baik. Maka nanti kalau harta riba, kayak misalkan kita dapat bunga bank, gimana cara membersihkan bunga bank? Nggak boleh kita dengan cara sedekah, kita kasih fakir miskin, kita masukkan ke kota infak, nggak boleh kalau dari bunga bank karena riba. Tapi digunakan untuk sesuatu yang sifatnya sosial, maksudnya tidak masuk ke perut gitu ya. Misalkan pembangunan jalan tol, atau untuk pembangunan kamar mandi, rumah sakit, untuk sifatnya sosial. Maka tidak ada satupun hadis tentang orang yang punya hutang nggak boleh bersedekah. Enggak, selama memang yang kita sedekahkan adalah uang yang halal, maka sedekah itu diterima oleh Allah. Tapi kalau kemudian kita melihat mana yang lebih afdol antara sedekah atau membayar hutang, lebih afdol yang membayar hutang, karena membayar hutang hukumnya adalah wajib, sedangkan sedekah hukumnya sunnah. Maka dahulukanlah yang wajib daripada yang sunnah. Bahkan nanti ketika ada mujahid fisabilillah pun, yang ketika beliau meninggal dalam keadaan berperang, yang bisa memberikan syafaat bagi 70 orang anggota keluarganya, namun dia masih memiliki hutang di hidupnya, maka ruhnya itu dia tidak bisa masuk surga, nggak bisa masuk neraka. Jadi dia ada di tempat namanya Al-A'raf. Al-A'raf itu adalah tempat yang sangat tinggi, yang dia letaknya di tengah-tengah antara surga dan neraka. Nggak bisa masuk neraka karena amalnya tinggi, nggak bisa masuk surga karena masih punya hutang. Nah, maka saya menjawab tadi, kalau dihukumi haram tidak, tapi ditanya mana yang lebih afdol, bayar hutang daripada sedekah. Karena ketika kita meninggal dunia, itu yang akan mengganjal kita tidak bisa masuk surga disebabkan karena masih memiliki hutang di dunia, gitu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Iya. Bagaimana kalau justru tantangannya biasa dari suami? Saya punya proyek banyak, ya, dan itu ada banyak. Saya kasihkan itu seperti tidak boleh. Tidak boleh memberikan perhiasan kepada anak-anak gitu. Gimana? Oh, Tupperware. Alasannya eman-eman. Ya. Jadi sebenarnya dalam kehidupan suami istri itu antara harta suami dan harta istri itu berbeda, ya. Apa yang didapatkan oleh istri itu menjadi hartanya istri dan tidak perlu dibagi untuk suaminya. Bahkan seorang istri yang mendapatkan uang dari tangannya sendiri, ketika dia ingin bersedekah, ketika dia ingin menggunakan harta itu untuk apapun, tidak perlu izin suaminya. Sebenarnya begitu. Dan sebenarnya ketika suami sudah memberikan nafkah kepada istri, itu sudah menjadi haknya istri. Jadi misalkan gini,
Ketika suami memberi nafkah taruhlah 5 juta, kita yang 3 juta bisa untuk disimpan misalkan. Dari 3 juta yang kita simpan ini kita bisa beli emas, kita bisa beli tanah misalkan. Maka itu menjadi hartanya istri dan bukan menjadi hartanya suami. Maka saat kita meninggal dunia, harta yang sudah kita punya itu walaupun dikasihnya dari suami, itu yang akan dibagi kepada ahli waris karena itu adalah harta istri. Maka dalam konteks misalkan kita punya baju, kita punya tupperware, kita punya pecah belah dan itu miliknya istri, hakikatnya ketika mau disedekahkan itu tidak perlu izin dengan suami sebenarnya, karena itu sudah menjadi hartanya istri, gitu ya. Jadi tidak ada yang salah ketika kita menyedekahkan secara diam-diam, karena memang tidak perlu ridho dan izin dari suami untuk bersedekah atas harta yang kita miliki, gitu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya. Iya, jadi permasalahan muamalah gitu ya, ini sebenarnya konteksnya nanti Ustadz Ridho yang lebih paham. Tapi kalau kita melihat bahwa bank syariah yang ada di Indonesia itu sebenarnya tidak murni syariah sebenarnya, hanya saja namanya berlabel syariah. Tapi dari segi pengelolaan uang gitu ya, itu sama dengan pengelolaan yang konven. Uangnya jadi satu. Misalkan kita sebut Bank Mandiri Syariah. Ya Bank Mandiri Syariah atau sekarang sudah berubah jadi BSI. Ya itu aslinya konven yang disyariahkan dengan label yang berubah. Dan banyak akad-akad yang tidak syar'i sebenarnya di situ. Saya kasih contoh ya, bagaimana label syariah. Untuk perumahan kan di Indonesia tuh ada program pemerintah rumah subsidi gitu ya, yang digawangi sama BTN Syariah. Kemudian dia ini subsidinya dari segi bunga, jadi bunganya itu flat. Dan kalau kita melihat di yang konven misalkan bukan syariah, maka bunganya itu anuitas, jadi ngikutin suku bunga hari ini berapa, ya bunga kita akan naik terus. Tapi kalau yang syariah itu flat. Maka waktu itu karena adik saya ya Ustadz Zaki saat itu perumahan, karena bersama dengan Ustadz Faiz menginisiasi berdirinya Pondok Markas Iqra yang ada di Mojosongo. Kemudian Ustadz mau diambilkan perumahan di BTN Syariah. Sudah cocok dengan akad yang bunganya flat ya, karena memang itu katanya bagi hasil. Tapi ternyata akad di awal adalah ini kalau ada keterlambatan pakai denda, dan kalau tidak bisa bayar sekian bulan disita. Ini akad batil gitu loh. Walaupun dari segi bunganya adalah dia flat, tapi ternyata ada akad walaupun namanya adalah syariah, akadnya akad batil. Jadi tidak semua yang labelnya syariah paham syariah. Maka kalau misalkan dari deposito tadi gitu ya, kalau kita paham tentang akadnya, oh iya ini sekedar nama aja, ternyata akadnya banyak yang batil, ya lebih amannya adalah tidak mensedekahkan bunga depositonya, tetapi digunakan untuk sesuatu yang sifatnya sosial gitu. Itu lebih amannya begitu ya. Sebelum lanjut di pertanyaan yang tadi, saya punya pertanyaan dari online gitu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini bertanya kepada Saudara Eki, maaf, semoga masih terbaca. Bagaimana hukum seorang istri bersabar, contoh Solo Jakarta, karena juga sebagai pengajar bukan ilmu agama. Apabila harus diantar oleh suami kasihan anak-anak dari muda, bolehkah bersabar tanpa mahram, ataukah terpaksa bersabar di anak adik ipar perempuan? Ya, jadi sebenarnya kalau dalam masalah bersafar tanpa mahram ya, terutama untuk perempuan, ini terjadi khilaf atau perbedaan pendapat. Kalau dalil yang kuat adalah tentang bagaimana seorang wanita
tidak diperbolehkan untuk bersafar, tidak didampingi mahram lebih dari 1 hari 1 malam. Jadi batasannya boleh pergi sendiri, tidak didampingi mahram itu yang perjalanannya itu masih sehari semalam lah. Mungkin sini Jogja masih bisa PP gitu, boleh. Tapi kalau sudah sehari semalam itu nanti terjadi khilaf atau perbedaan pendapat. Bagaimana perbedaan pendapatnya? Contoh, untuk ulama-ulama yang mengatakan dengan tegas bahwa tidak diperkenankan, mereka mengambil dalil bahwa dulu ada seorang laki-laki yang ketika ingin pergi berjihad kemudian datang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, istriku ingin pergi berhaji. Mana yang lebih aku utamakan? Aku berjihad sedangkan jihad dulu adalah hukumnya wajib, ataukah aku menemani istriku yang berhaji?" Maka Rasul mengatakan, "Berhajilah dengan istrimu." Artinya haji saja yang jihad sampai harus dibatalkan karena buat nemenin istrinya yang tidak punya mahram saat berhaji. Maka haji itu ketika kemudian Allah sampaikan syaratnya man istata'a ilaihi sabila, haji wajib. Tapi syarat untuk sesuatu yang wajib adalah man istata'a ilaihi sabila, barang siapa yang mampu, dalam tanda kutip, mampu menempuh jalannya. Mampu ini kemudian dibagi menjadi 2 cabang. 1 mampu dari segi harta, 2 mampu dari segi perjalanan, diantaranya adalah bersama dengan mahram atau tidak. Maka untuk haji saja yang sifatnya wajib, kalau nggak punya mahram maka jadi tidak wajib karena kita dikatakan tidak mampu, gitu ya. Namun ada pendapat yang kedua, diperbolehkan untuk seorang wanita bersafar lebih dari 1 hari 1 malam tanpa mahram kalau dia bersama dengan rafiqatun aminah, teman wanita yang bisa dipercaya. Dan teman wanita yang bisa dipercaya itu bisa dijadikan mahram untuk perjalanannya selama memang di perjalanan itu kita dikategorikan aman. Ya kalau dulu kan perjalanan naik unta gitu ya, sehingga di perjalanan takutnya ada apa-apa sehingga khawatir wanita pergi sendirian. Maka kalau sekarang kita lihat bahwa cenderung aman perjalanannya, maka boleh mengambil pendapat yang kedua, disertai dengan teman wanita yang dapat dipercaya untuk menemani perjalanannya gitu. Jadi itu nanti masuk ke hukum umroh, ke hukum untuk bersafar keluar kota bagi wanita. Jadi saya tidak bisa mengatakan boleh atau tidak karena terjadi perbedaan, dan monggo mau mengambil pendapat yang mana. Waalaikumsalam. Iya, hidayah itu mutlak miliknya Allah. Tapi hakikatnya tidak ada orang yang tidak diberi hidayah oleh Allah. Setiap orang itu pasti diberikan sinyal untuk mencari kebenaran, dan itu adalah sebuah hidayah, gitu ya. Jadi orang-orang hari ini yang sebenarnya belum berhijrah, kemudian mereka masih melakukan kemaksiatan, bukan berarti Allah tidak memberikan kepada mereka hidayah. Hanya saja ketika Allah memberikan kepada mereka hidayah, mereka menolak hidayah Allah tersebut. Jadi orang kafir pun, yang ateis pun dikasih hidayah sama Allah, dikasih. Coba pernah nih ada sebuah kejadian, orang ateis, dia nggak punya agama. Ketika ditanya, kapan terakhir kali kamu terdetik di dalam hati bahwa kamu ingat sama Tuhan? Saat itu aku sedang berjalan, kemudian tiba-tiba melintasi sebuah rel kereta dan aku tidak sadar kalau ternyata kereta itu lewat dan jaraknya sudah begitu dekat. Seketika itu aku mengatakan, Tuhan selamatkan aku. Nah, berarti di hati nurani yang paling kecil dari orang yang mengaku tidak punya Tuhan pun Allah memberikan dia hidayah, gitu ya. Jadi sinyal-sinyal kebaikan yang Allah berikan kepada kita hakikatnya selalu ada, tapi tergantung di antara kita mau menerima itu atau tidak, mau menjemput itu atau tidak. Maka minta sama Allah untuk diberikan hidayah dan kita mampu untuk menerima hidayah yang Allah berikan itu serta diistiqomahkan. Itu yang kita minta. Doanya meminta hidayah.
Dengan kalimat sebenarnya setiap hari minimal 5 kali sehari kita baca ihdinas siratal mustaqim. Makanya doa yang pertama kali Allah ajarkan kepada kita dalam Al-Quran kan minta hidayah kan, ihdinas siratal mustaqim. Yang kedua bisa dengan doa Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu huda, petunjuk dan ketakwaan, wal afaf, dicukupkan dari sesuatu yang halal sehingga tidak ada rasa kita untuk nabrak-nabrak yang haram, itu namanya afaf gitu ya. Ghina itu juga rasa kecukupan. Jadi bisa dengan doa ini, atau kalau kesulitan boleh dengan bahasa Indonesia karena Allah tahu semua bahasa ya, jadi tidak harus dengan menggunakan bahasa Arab. Iya, jadi menyambung masalah umroh tadi, bagaimana kalau dia umroh sendiri, sedangkan di sana lebih dari 1 hari gitu ya, sampai 9 atau 10 hari. Maka mengambil pendapat Rafiqatun Aminah diperbolehkan, teman wanita yang bisa dipercaya. Jadi kalau pengalaman saya, memang saya juga beberapa kali umroh sendiri, tidak didampingi suami karena harus membimbing. Maka kalau di paspor itu kan untuk visa itu kan ada ismul mahram gitu, nama mahram. Kalau kemudian kita tidak ada suami, kakak adik yang membersamai, maka di situ dituliskan Rafiqatun Aminah gitu, teman wanita yang bisa dipercaya. Jadi itulah yang menjadi mahram kita. Walaupun nanti juga dibantah oleh ulama yang lain, teman wanita itu nggak bisa dijadikan mahram gitu ya. Jadi kalau misalkan kita mengambil pendapat yang tidak memperbolehkan dengan mutlak, ya sudah nggak usah berangkat. Mau haji mau umroh ya karena memang kita dalam tanda kutip tidak mampu. Tapi kalau mau mengambil pendapat yang kedua, bismillah, selama perjalanan aman ya, di sana juga kita bersama dengan teman-teman yang sholih insya Allah, maka bismillah, mudah-mudahan Allah mengampuni dosa kita kalau itu kita luput dari dosa tersebut ya, dan Allah mengganti setiap kesalahan dengan kebaikan. Oke. Ya. Dari online dulu, istilah sadar yang maksudnya disolatkan 40 orang sholat itu sholatnya bareng-bareng atau sendiri-sendiri dari waktu. Iya, jadi tidak ada nas ataupun hadis yang menjelaskan harus disolatkan secara berjamaah. Seperti Raja Najasyi. Raja Najasyi itu raja di Ethiopia, tempat di mana para sahabat pertama kali berhijrah. Di sana di akhir hidupnya beliau masuk Islam, sedangkan dalam kondisi tidak ada satupun dari rakyatnya yang masuk Islam, sehingga beliau pun dikuburkan dengan cara Nasrani. Sampai akhirnya Rasulullah mendengar kematian Raja Najasyi dan beliau mensolatkan Raja Najasyi di Madinah, jadi tidak disolatkan di tempat sana gitu ya. Maka ini pun menjadi dalil bahwa kalau ada orang yang ketika kita meninggal tidak menyolatkan kita secara langsung, dan mereka hanya bisa menyolatkan kita dari tempat yang jauh secara gaib, selama mereka adalah orang sholih, maka mereka bisa memberikan syafaat untuk kita. Satu lagi ya. Waalaikumsalam. Jadi ada pertanyaan dari saya itu, hasil uang dari hasil produksi diberikan kepada seseorang dan oleh seseorang itu dibikin usaha. Apakah itu hasilnya nanti atau apa? Ya, jadi sebenarnya kalau kita mau memberikan modal usaha, mau membantu orang, tadi syaratnya harus dengan harta yang bersih gitu ya, karena itu yang akan masuk ke dalam perut kita. Jadi kalau kita tahu itu dari harta yang haram, ya jangan diterima. Kalau tahu kita itu dari harta korupsi. Tapi kalau nggak tahu, yang namanya dikasih dimodalin usaha, ya sudah, semoga Allah maafkan. Tapi selama kita tahu, kita tolak. Kalau bagi hasil, sama aja, kan dia uangnya haram. Iya, pokoknya kalau yang haram itu nggak bisa jadi yang halal aja, nggak bisa, ya. Baik,
juga dalam saudara untuk ilmunya yang Allah dan semoga juga untuk semua anak yang bawa